Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, saya mengangkat tema 5 tanda hati sudah mati. Hati adalah merupakan satu organ yang kehadirannya amat penting dalam tubuh manusia. Karena memang hati ini adalah merupakan sentral dari semua rencana dan keinginan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Hati ini bisa mati. Salah satu faktor yang membuat hati ini bisa mati adalah karena terlalu banyak makan. Olehnya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menginformasikan bahwa atau pernah menegaskan bahwa la tumitul qalba bi kathrati ta'ami wasyarab. Jangan bunuh hatimu karena terlalu banyak makan dan minum. Fa innal qalba yamutu kathar idza kathura alaihi ma. Karena sesungguhnya hati itu mati sebagaimana matinya sebuah tanaman karena terlalu banyak pupuk dan air. Lalu apa yang menjadi tanda dan ciri bahwa hati itu telah mati? Yang pertama, salah satu ciri hati seseorang itu telah mati adalah meremehkan salat dan berani meninggalkan salat. Tentu saja kita menyaksikan di sekitar kita, terkadang kita menemukan orang-orang yang meremehkan salat itu. Bukan hanya meremehkan, bahkan mereka tidak melakukan salat itu, meninggalkan ibadah salat itu. Kita memahami bersama bahwa salah satu tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk melakukan ibadah, melaksanakan ibadah, dan salat adalah merupakan bukti tugas yang Allah telah bebankan kepada kita lewat ibadah salat. Berarti kita telah melaksanakan tugas yang sebenarnya Allah ciptakan di muka bumi ini. Yang kedua, yang menjadi tanda bahwa hati itu telah mati, bahkan hati itu kotor, mereka merasa tenang, mereka merasa bahagia dan senang sekalipun melakukan dosa dan maksiat. Di saat kita berjalan, hampir sepanjang jalan, bahkan sudut-sudut kota, menyaksikan orang-orang membelanjakan hartanya bukan pada tujuan semestinya, tetapi justru dibelanjakan hartanya untuk kemaksiatan dan dosa. Banyak di antara kita, di saat ada rezeki yang mereka bawa, sakunya terisi dengan uang, apa yang mereka lakukan? Mereka belanjakan untuk togel misalnya, dengan harapan bisa memenangkan pertarungan pada masa itu. Setelah mereka menang, mereka bukan menyesali perbuatannya, padahal itu adalah dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Justru mereka senang, bahagia, bahkan berpoya-poya dengan hasil yang mereka dapatkan. Itu bukti mereka telah mati hatinya. Yang ketiga, ciri orang yang mati hatinya itu adalah jauh dari Al-Quran. Indonesia merupakan satu negara yang dihuni oleh
umat Islam terbanyak di dunia. Umat terbesar adalah umat Islam. Maka dirancanglah suatu kegiatan untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Mereka merancang berbagai hal. Membuat permainan game lewat HP. Dan apa yang terjadi? Nampaknya ini sukses untuk menjauhkan anak-anak kita dari Al-Quran. Sekarang hampir setiap saat, hampir setiap jam, bahkan hampir setiap saat, anak-anak kita hanya diisi dengan permainan game itu. Mereka tidak pernah terlihat lagi memegang Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu satu tanda bahwa hati kita ini, hati anak-anak kita telah mati dan telah kotor sesungguhnya. Yang keempat yang menjadi ciri hati itu telah mati, bahkan hati itu kotor, karena hanya memikirkan urusan dunia semata. Memikirkan urusan dunia bukanlah hal yang salah, tetapi jangan pernah lupa berpikir tentang urusan akhirat. Urusan dunia dan urusan akhirat harus berjalan bersama. Urusan dunia adalah tidak benar jika hanya kita berpikir tentang urusan dunia semata. Sebaliknya pun juga begitu. Adalah hal yang kurang benar jika hanya kita berpikir tentang urusan akhirat semata. Olehnya itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhirah." Bukanlah umat terbaik di antara kalian yang meninggalkan urusan dunia, hanya urusan akhirat semata. Wa laisa bi khairikum man tarakal akhirah dunya. Dan juga bukan umat terbaik di antara kalian yang meninggalkan urusan akhirat hanya karena urusan dunia semata. Artinya apa? Bahwa kedua urusan ini harus berjalan bersama di setiap saat. Tidak boleh hanya satu urusan kita lakukan. Apakah itu hanya urusan akhirat semata atau hanya karena urusan dunia semata? Kenapa? Karena dua persoalan ini saling menunjang dalam kehidupan kita. Yang kelima, atau yang menjadi ciri yang kelima, hati itu mati, bahkan hati itu kotor adalah enggan belajar agama dan tidak suka dengan nasihat. Keengganan belajar tentang agama itu telah muncul beberapa tahun yang lalu. Karena mereka berpikir tentang masa depan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tua enggan memasukkan anaknya kepada pendidikan agama karena alasan masa depan. Mereka dimasukkan di sekolah-sekolah umum karena alasan masa depan. Akhirnya anak-anak kita tidak punya bekal agama. Padahal sesungguhnya kita ini umat beragama, sehingga harus dibekali dengan agama. Kalau agama ini tidak dibekali terhadap anak-anak kita, bahkan diri kita, maka cap sebagai umat beragama itu perlu kita pertanyakan. Hidup di dunia ini penting. Jaga hati kita, jangan sampai hati ini mati. Jaga hati kita, jangan sampai hati ini kotor. Segala sesuatu yang kotor, benar, ada pembersihnya. Likulli syai'in saqalah. Tiap-tiap sesuatu ada pembersihnya. Pakaian yang kotor dibersihkan dengan sabun, rinso, dan deterjen-deterjen lain misalnya. Badan yang kotor
dibersihkan dengan cara mandi dan sebagainya. Tetapi hati yang kotor bukan dibersihkan dengan sabun, bukan dibersihkan dengan rinso, bukan dibersihkan dengan deterjen-deterjen yang lain. Tapi hati yang kotor, hati yang mati ini hanya bisa dibersihkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, mari isi hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah. Karena hanya dengan jalan berzikir, hati ini kita hidup. Hati kita ini bersih, sehingga kita tergolong orang tidak pernah meremehkan salat, bahkan tidak pernah meninggalkannya. Dan kita merasa gelisah di saat kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan orang yang bersih hatinya, yang hidup hatinya, tentu saja hidup dengan Al-Quran. Orang yang bersih hatinya, tentu saja bukan hanya berpikir tentang urusan dunia, tapi orang yang hidup hatinya akan berpikir tentang urusan dunia dan juga urusan akhirat. Dan orang yang hidup hatinya dan bersih hatinya, tentu saja kesenangannya dan hobinya adalah belajar tentang masalah-masalah agama. Dan dia sangat senang mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain. Semoga saja kehidupan kita di dunia, Allah masih memberikan hidayah, serta memberikan kesadaran untuk kembali membersihkan hati jika hati itu kotor. Allah kembali menghidupkan hati jika hati kita itu mati. Karena hanya dengan jalan itu, kita bisa mendapatkan keselamatan hidup di dunia, juga keselamatan hidup di akhirat kelak. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.